Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan beranggotakan Larasati, Siti Nesabenia, Zahra Janatun Nafisah, Wardah Zulkifli Fajri, dan Nur Lukman Syahid akan menjelaskan materi tentang memori atau ingatan. Saya Zahra Janatun Nafisah ingin menjelaskan tentang apa itu ingatan. Ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Secara umum, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan, dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialami. Apa yang telah diingat tadi adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan kemudian pada suatu waktu kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Secara sistematis, ingatan mencakup 3 kemampuan. Yang pertama itu memasukkan kembali atau learning, yang kedua itu menyimpan atau retention, yang ketiga mengeluarkan atau remembering. Untuk yang pertama ada fungsi memasukkan. Dalam ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami seseorang. Hal ini dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama dengan cara tidak sengaja, yaitu apabila hal-hal yang diterima oleh indranya dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatannya. Contoh konkretnya dapat kita lihat pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak disengaja. Misalnya bahwa ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya jika ia menangis dengan keras sambil berguling-guling. Yang kedua dengan cara sengaja, yaitu bila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatannya. Contohnya yaitu kita sebagai mahasiswa, di mana dengan sengaja kita memasukkan segala hal-hal yang dipelajarinya di perguruan tinggi. Saya Siti Nesabenia akan menjelaskan tentang fungsi menyimpan. Diketahui setiap proses belajar akan meninggalkan jejak-jejak atau traces dalam jiwa seseorang. Dan traces ini untuk sementara disimpan dalam ingatan yang pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali. Traces atau jejak-jejak ini yang disebut sebagai memory traces. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua memory traces akan tetap tinggal dengan baik karena memory traces pada suatu waktu dapat hilang. Dalam hal ini, orang mengalami kelupaan. Memory traces juga dapat berubah, tidak seperti semula. Ada kemungkinan bagian-bagiannya akan berubah dan berkurang dari keadaan pada waktu dipelajari. Ada bagian-bagian yang hilang yang tidak dapat diingat kembali. Sehubungan dengan masalah retensi atau penyimpanan dan juga mengenai masalah kelupaan, suatu persoalan yang timbul ialah interval, yaitu jarak waktu antara memasukkan atau mempelajari dan menimbulkan kembali apa yang dipelajari itu. Mengenai interval dapat dibedakan antara lain 1. Lama interval dan berkaitan dengan kekuatan retensi. Makin lama intervalnya, makin kurang kuat retensinya, atau dengan kata lain, kekuatan retensinya menurun. Kedua, isi interval berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang mengisi interval. Aktivitas yang mengisi interval akan merusak dan mengganggu memori traces sehingga kemungkinan individu akan mengalami kelupaan. Selanjutnya, fungsi menimbulkan kembali. Dalam menimbulkan kembali apa yang disimpan dalam ingatan dapat ditempuh dengan 2. Yang pertama, mengingat kembali atau to recall, dan yang kedua, mengenal kembali atau to recognizer. Pada mengingat kembali, orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat tanpa dibantu adanya objek sebagai stimulus untuk dapat diingat kembali. Jadi, dalam hal mengingat kembali, orang dapat dibantu dengan adanya objek. Misalnya, orang dapat mengingat kembali tentang ciri-ciri penjamret yang menjamret tasnya, sekalipun penjamretan itu tidak ada. Mengenal kembali orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat atau yang telah dipelajari dengan bantuan adanya objek yang harus diingat. Jadi, dalam mengenal kembali, orang dibantu dengan adanya objek yang perlu ditimbulkan kembali. Misalnya, ada sepeda yang hilang, kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian, dan barang siapa yang kehilangan sepeda dapat melihat sepeda tersebut apakah sepeda itu miliknya atau bukan. Setelah seseorang melihat sepeda tersebut dapat mengenal kembali bahwa sepeda itu adalah sepedanya yang hilang sebulan yang lalu.
Mengenal kembali ini lebih mudah dibandingkan dengan mengingat kembali, karena mengenal kembali dibantu oleh adanya objek, maka besar kemungkinan apa yang tidak dapat diingat kembali dapat dikenal kembali oleh seseorang. Meskipun mengenal kembali lebih mudah daripada mengingat kembali, namun keadaan menunjukkan bahwa mengenal kembali juga dapat terjadi kesalahan-kesalahan seperti pada mengingat kembali. Dalam kaitannya dengan menimbulkan kembali, ada ingatan yang ditimbulkan dengan eksplisit atau explicit memory. Di samping ada ingatan yang dinyatakan secara implisit atau implicit memory menurut Atkinson dan kawan-kawan pada tahun 1996. Sebagai contoh dari keduanya adalah kalau seseorang mengingat apa yang tadi pagi dialami, misalnya sarapan yang asin, dan kemudian mengingatnya apa yang terjadi tadi pagi, ini yang dimaksud dengan ingatan eksplisit. Dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, hal tersebut diingat. Tetapi kalau seseorang berbicara dengan orang lain dan secara otomatis seakan-akan tidak disadari, kata-kata meluncur keluar dari mulutnya. Ini dimaksud dengan ingatan implisit. Implicit memory ini pada umumnya bermanifestasi berkaitan dengan keterampilan skill. Dengan latihan, orang akan dapat lebih baik dalam kemampuannya. Misalnya, mengenal bahasa asing, sehingga kalau bicara, kalimat yang keluar secara otomatis ini yang dimaksud dengan expressed implicit memory. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai kelupaan. Berbicara mengenai ingatan, sebenarnya juga berbicara mengenai kelupaan. Karena ingatan dan kelupaan dapat diibaratkan sebagai sekeping mata uang yang bermuka dua. Satu sisi dengan sisi yang lain tidak dapat dipisahkan. Hubungan dengan apa yang diingat dengan apa yang dilupakan merupakan perbandingan yang terbaik. Ini berarti bahwa makin banyak yang dapat diingat, maka makin sedikit yang dapat dilupakan. Begitu pula sebaliknya. Kelupaan dapat terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan itu tidak sering ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, sehingga akhirnya manusia mengalami kelupaan. Interval mengambil peran dalam proses kelupaan ini, sehingga teori-teori mengenai kelupaan berpijak pada interval. Berikut ini dua teori yang dapat menjelaskannya. Pertama, teori atropi berdasarkan atas selama interval. Kedua, teori interferensi berdasarkan atas isi interval. Memasuki teori pertama, yaitu teori atropi. Teori ini sering juga disebut dengan teori dissens atau teori dissus, yaitu suatu teori mengenai kelupaan yang menitikberatkan pada lama interval. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena jejak-jejak ingatan atau memory trace telah lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran karena yang disimpan telah lama tidak ditumbuhkan kembali. Maka, memory trace makin lama makin mengendap, hingga pada akhirnya orang akan mengalami kelupaan. Teori ini sebenarnya lebih bersumber pada aspek fisiologis, yaitu apabila otot-otot telah lama tidak digunakan, maka otot-otot tersebut tidak dapat menjelaskan fungsinya dengan baik, yang akhirnya dapat mengalami kelumpuhan. Demikian pula halnya dengan ingatan. Teori kedua adalah teori interferensi. Teori ini menitikberatkan pada isi interval. Menurut teori ini, kelupaan ini terjadi karena memory traces saling bercampur satu dengan yang lain dan saling mengganggu, saling berinterferensi sehingga hal ini dapat menimbulkan kelupaan. Jadi, kalau seseorang mempelajari suatu materi, kemudian mempelajari materi yang lain, maka materi-materi itu akan saling mengganggu hingga menimbulkan kelupaan. Metode eksperimen ingatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ingatan dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Metode dengan melihat waktu atau usaha belajar. Metode ini merupakan metode penelitian ingatan dengan melihat sampai sejauh mana waktu yang diperlukan oleh subjek untuk dapat menguasai materi yang dipelajari dengan baik, misalnya dapat mengingat kembali materi tersebut tanpa kesalahan. Yang kedua, metode belajar kembali. Ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mempelajari kembali materi yang pernah dipelajari sebelumnya sampai suatu kriteria tertentu, seperti pada subjek mempelajari materi tersebut pada pertama kali.
Yang ketiga, metode rekonstruksi. Metode ini merupakan metode yang berbentuk subjek disuruh mengonstruksi kembali sesuatu materi yang diberikan kepadanya. Subjek mengkonstruksi itu diketahui waktu yang digunakannya, kesalahan-kesalahan yang dibuat sampai pada kriteria tertentu. 4. Metode mengenal kembali. Metode ini digunakan untuk mengambil kembali bentuk dengan cara pengenalan kembali. Subjek disuruh mempelajari sesuatu materi, kemudian diberikan materi untuk diketahui sampai sejauh mana yang dapat dipelajari subjek dengan bentuk pilihan benar salah atau dalam pilihan ganda. Dalam bentuk pilihan ganda, dari beberapa kemungkinan jawabannya yang tersedia. 5. Metode mengingat kembali. Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Misal dengan menyuruh subjek membuat karangan atau dengan cara mengisi isian. Ujian yang berbentuk esai atau isian merupakan bentuk metode mengingat kembali. 6. Metode asosiasi berpasangan. Metode ini mengambil bentuk subjek disuruh mempelajari materi secara berpasang-pasangan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan subjek mengingat apa yang telah dipelajari itu. Maka dengan evaluasi salah satu pasangan digunakan sebagai stimulus dan subjek disuruh memberikan pasangan-pasangannya. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.